Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Kemarin Majelis Ulama Indonesia memanggil Ustadz Guntur Bumi terkait praktek pengobatan yang dilakukannya yang diduga menyimpang dari syariat agama. Selain diintegrasi, MUI juga akan mendatangi langsung tempat praktek pengobatan yang dilakukan UGB. Lantas apa temuan awal MUI? Dan seperti apa pula sebenarnya dugaan praktek menyimpang dan dugaan modus penipuan yang dilaporkan oleh para korban? Pemirsa, berikut liputannya. Dugaan praktek pengobatan yang menyimpang dari syariah Islam yang dituduhkan terhadap Ustadz Guntur Bumi terus bergulir. Kemarin Majelis Ulama Indonesia MUI memanggil UGB guna dimintai klarifikasinya. Langkah ini dilakukan MUI guna menenangkan umat yang resah akan adanya praktek-praktek pengobatan yang menyimpang yang belakangan marak di masyarakat. Dari hasil klarifikasi kemarin, pihak MUI memang belum bisa menyimpulkan hasilnya lantaran masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Tidak hanya itu, pihak MUI yang sempat melakukan tes serta sumpah terhadap UGB juga akan terjun langsung melihat proses pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz muda tersebut dan timnya. Hal ini dilakukan guna membuktikan apakah yang dituduhkan para korban terhadap UGB benar adanya. Sesuai dengan beberapa masukan atau laporan dari masyarakat tentang Ustadz Guntur Bumi kepada MUI, tentu kami melakukan klarifikasi berkenaan yang dituduhkan bahwa perdukunan dan lain-lain sebagainya terkait dan laporan masyarakat kepada MUI, sehingga proses ini tabayun. Setelah ini kami akan ke lapangan. Lapangan itu bisa di tempat prakteknya, bisa masyarakat yang tertimpa, bisa ya masyarakat sekitar yang mengetahui langsung. Nah, ke MUI berkepentingan untuk menenangkan umat. Sudah disumpah, ya kan, bahwasanya yang kami lakukan sesuai dengan Tibun Nawawi, sesuai dengan syariat Islam, dan kami mau welcome-kan pihak MUI untuk bisa mengecek langsung ke tempat kami praktek, ya kan, yang sesuai dengan syariat Islam, yang bagaimana kami siap dibina. Tadi di atas pun langsung di tes semua kayak presentasi kampus nih berarti. Ya untung saya langsung bawa kitab semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bimbingan dari para guru-guru kami, ada juga Profesor Yusuf Basri yang betul-betul welcome dengan kami. Inilah dakwah yang pasti juga ada ujian. Mudah-mudahan masyarakat lebih tenang dan insya Allah apa yang kami lakukan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Tudingan miring terhadap praktek pengobatan yang dilakukan UGB bermula saat sejumlah korban yang mengaku menjadi korban penipuan pengobatan ala UGB melaporkan kasus ini ke MUI. Menurut salah satu keluarga korban, sejak pendaftaran dilakukan, ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan pengobatan UGB. Petugas pendaftaran sempat meyakinkan selepas uang pendaftaran yang dikenakan sebesar Rp500.000 tidak akan ada lagi biaya-biaya lainnya. Setelah membayar uang pendaftaran, praktek pengobatan pun dimulai. Namun disinilah keganjilan lain terjadi. Hanya lewat bincang-bincang dan pemeriksaan seadanya, UGB langsung menyimpulkan sakitnya korban lantaran santet. Dan untuk melenyapkannya, keluarga korban diminta untuk membeli seekor kerbau yang akan dikorbankan seharga Rp25 juta. Ini Pak Ustadz, matanya anak ibu sakit. Kata dokter sih suruh dioperasi, tapi anaknya minta di barangkali air Ustadz gitu ya, bagus, jampe-jampe. Langsung diponis ibu. Wah, ini mah Bu, katanya disantet. Aduh, ibu takut bener ya Allah. Katanya ini mau ngenain bapaknya, kena anaknya, kata gitu. Ya Allah, gimana Pak Ustadz, saya takut. Dibuka tuh rambut ibu, biar ibunya percaya. Sama dia yang buka ini. Tapi gelap, lampunya dimatiin. Adanya lampu di bawah kecil. Diginiin, set dibuka begitu. Diginiin, tuh Bu, di bawahnya ada nampan. Tuh Bu, lihat, ada belatung-belatung.
Aduh, ibu kan bikin takut, ada belatung-belatung. Ya Allah, jadi bagaimana ini pengobatannya? Kan itu takut ibunya, diginiin belatung-belatung keluarin, kan ibu jadi bikin takut. Namanya orang tua ya. Ibu kalau mau sembuh katanya, ibu harus korban, kata gitu. Korban apaan Pak Ustadz? Saya mau dah gitu, namanya ibu takut. Ibu bilang lagi, ini aja deh Pak Ustadz kambing. Ibu bilang kan gitu, harganya kan ringanan kalau kambing, ibu punya uang dah. Nggak bisa Bu, ini soalnya santet itu keluarga katanya gitu. Jadi ibu harus sampi. Kerbau, harus kerbau katanya. Ibu apa sih, punya emas nggak kata gitu ya. Ibu kan nggak bohong, bilang punya 10 gram emas 24 gitu. Ya udah sekarang bayar emas katanya 10 gram, sisanya 15 juta bapaknya. Mana Bu yang sakit kan gitu. Nah, mana yang sakit ini Pak Ustadz, ada jeruk nipis nggak? Ada ya, ibu sih nggak bohong deh, apa dia ngomong ada jeruk nipis, kasih jeruk nipis. Sama dia dikecerin, mata emang ke jeruk nipis, waduh anak ibu kelenger. Ibu mau bilang gimana, emang dia yang ngobatin, gimana ibu jadinya ya. Bakal jeruk nipis, curut, aduh anak ibu sininya nih pagi-paginya biru, sininya nih kena jeruk nipis nih, mata. Iya, langsung bawa ke rumah sakit Mbak Ibu. Akhirnya dioperasi. Nah, Ibu telepon lagi ke dia. Bagaimana Pak Ustadz? Saya mau berobat, anak saya belum sembuh, saya mau berobat lagi. Bayar lagi enggak? Begitu. Bayar lagi 500.000. Ibu nggak punya uang kan, uang ibu udah diambil 15 juta sama emas ibu udah diambil. Ya nanti dah katanya saya bilangin lagi sama Pak Ustadznya, tunggu ya Bu telepon. Ibu nggak, ibu tungguin kok nggak telepon sampai sekarang. Kesaksian tentang pengobatan UGB juga dikemukakan oleh korban lainnya. Selain dikenakan uang pendaftaran sebesar Rp500.000, UGB juga langsung menyimpulkan korban terkena santet hanya lewat sebuah pemeriksaan seadanya. Belasan belatung, paku, mata pancing, tanah, dan benda-benda menyeramkan lainnya yang katanya ditarik dari tubuh korban dijadikan bukti adanya serangan santet tersebut. Korban juga diminta untuk memberi sedekah buat pesantren yang lagi-lagi nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Lantaran tidak sembuh serta menilai praktek pengobatan yang dilakukan UGB menyimpang dari syariah Islam, para korban pun sepakat bergabung dan melaporkan praktek pengobatan ala UGB ini ke MUI. Suruh masuk satu ruangan, kemudian lampu dimatikan, tiba-tiba ada anak buahnya, 2 orang, dari belakang, saya berdua dengan anak saya masuk, dari belakang mengguyurkan belatung, paku, kawat, semacam mata kail pasir dan tanah gitu. Keluar kita langsung ketemu kepada UGB langsung. Bertanya kenapa tadi, ada apa katanya keluar. Saya bilang ada belatung, ada mata kail, ada pasir. Wah itu dibuatan orang. Saya bilang itu perbuatan orang. Itu bisa mati, bisa lumpuh, bisa poten. Saya takut, tambah takut kan. Jadi Bapak harus bayar mahar atau namanya uang sedekah untuk pesantren, mengatasnamakan pesantren. Pertama saya bayar 500, terus 20 juta. Besok rasanya bayar 500 pendaftaran. Selain praktek pengobatan yang dilakukannya, UGB juga tengah jadi sorotan lantaran konflik rumah tangganya dengan sang istri Puput Melati. Sayangnya UGB yang ditemui usai dipanggil MUI enggan menjelaskan soal kisruh rumah tangganya, termasuk soal proses rujuknya dengan Puput. Penjelasan justru datang dari salah seorang sahabat UGB yang menegaskan rujuknya UGB dan Puput memang tak perlu dilakukan lewat pernikahan ulang, lantaran rujuk terjadi sebelum putusan cerai dikeluarkan pihak pengadilan agama. Saya wakilkan kepada Habib Abdurrahman Al-Akhi. Sedikit dong dari Pak Ustadz. Benar, tadinya mereka bercerai, tapi sebelum beliau melaksanakan ibadah umroh, jadi mereka sudah mulai rujuk kembali. Jadi bukan sebelum umroh ya, tapi sebelum umroh itu mereka sudah mengadakan rujuk. Nggak harus nikah lagi, orang yang rujuk itu tidak harus nikah kembali. Berbeda kisah dengan polemik pengobatan ala UGB, kisah lain datang dari si goyang gergaji Dewi Persik. Ayahanda Dewi Persik terus mencari keadilan untuk putri tercintanya. Benarkah ayah DP mencium adanya kejanggalan yang dilakukan penyidik saat menangani kasus DP Jupe? Tunggu kisahnya hanya di Was-Was setelah yang berikut ini. Selang berapa sudah ditangkap lagi, modelnya koyok rampok aja.